orang yang menghalang-halangi atau orang yang tidak mau memberi air kepada orang yang perlu air. Umpamanya ada orang sedang kehausan, kalau tidak dikasih air, dia ini adalah bakalan meninggal. Kenapa? Kekurangan air. Udah ngos-ngosan, napas tersengal-sengal. Lalu di situ ada air, mau diminta air itu, nggak boleh dimintanya, nggak boleh, dengan cara apapun nggak boleh. Akhirnya orang yang seperti inilah diperintahkan untuk diperangi yang seperti itu. Kenapa? Karena menghalang-halangi memberi air kepada orang yang warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian yang lalu. Kali ini kita masuk pada hadis yang ke-8, yaitu hurmatul muslimi, kehormatan seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang mana yang diperangi oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah? Dan siapa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga orang itu mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mereka mau mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka mau mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalaulah mereka sudah melakukan itu semua, yaitu mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka terjaga dariku. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, illa bihaqqil islami, kecuali hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pun pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebut dengan Imam muttafaqun alaih atau rawahu saikhani. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang. Tapi kalau orang itu sudah bersyahadat, sudah menyaksikan, artinya dia sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu mendirikan sholat, lalu ia mau mengeluarkan zakat, maka tidak jadi diperangi orang-orang yang seperti ini. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Fihi, di dalam hadis ini, dalilun ala mutlaqil amri, menunjukkan dalil perintah mutlak. Wasighatuhu tadullu alal wujubi, dan bentuk dari perintah mutlak ini menunjukkan wajib.
Dan ini sesungguhnya adalah pesan yang disampaikan kepada Mu'ad ketika Mu'ad dikirim oleh Rasulullah ke daerah Yaman. Lalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka telah melakukan itu semua itu mau bersyahadat, mau menjalankan sholat, mau menunaikan zakat. Kalau sudah mau melakukan itu semua, fa in qila, kalau mau melakukan semua itu mereka tidak jadi diperangi. Tapi ada yang bertanya, fa in qila, dan ketika ada yang bertanya atau dikatakan fasaumu min arkanil Islam, kan puasa itu termasuk rukun Islam. Wa kadzalikal hajju, demikian juga haji. Haji kan termasuk rukun Islam. Walam yadkurhuma, tapi Rasulullah tidak menyebutkannya. Kenapa puasa termasuk rukun Islam, haji termasuk rukun Islam, tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah? Artinya begini, siapa yang tidak puasa kok enggak diperangi? Siapa yang tidak haji kok enggak diperangi? Bayangkan Bapak, kalau tidak haji diperangi, berapa banyak kita ini diperangi? Andaikan saja begitu. Ternyata Rasulullah tidak memerangi orang yang belum berhaji, dan Rasulullah tidak memerangi juga orang yang terlihat tidak berpuasa. Yang diperangi hanya 3. 1, yang tidak bersyahadat. 2, yang tidak mau mendirikan sholat. 3, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Imam Nawawi menjelaskan, fajawabu, maka jawabannya, anna sauma la yuqatalul insanu alaihi. Puasa itu, orang yang tidak berpuasa tidak menyebabkan orang itu diperangi, orang itu dibunuh, tidak. Tetapi bal yuhbasu wa yumna'ut ta'amu wasyarabu. Akan tetapi kalau ada orang tidak berpuasa, itu cukup untuk dikurung dan dilarang untuk makan dan minum. Kalau sudah dikurung di satu tempat, di situ nggak ada makanan dan minuman, kan dia tidak bisa makan dan minum. Jadi kalau orang yang tidak berpuasa, itu pemerintah cukup mengurungnya dan melarang makan dan minum. Ditaruh di satu tempat, di situ tidak ada makanan dan tidak ada minuman, ya sudah otomatis di situ susah makan dan susah minum, tidak akan makan dan minum. Pas begitu nanti beduk maghrib, baru dimasukkan makanan dan minuman. Wal hajju, sementara haji alat tarohi, haji itu tidak langsung. Artinya haji itu bisa ditunda. Yang tidak bisa berangkat haji tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi, bisa kapan saja ketika sudah ada kesempatan untuk berangkat. Karena haji itu niatnya adalah tarohi. Ya walaupun bisa langsung, artinya sekarang ada niat tapi belum terlaksana, artinya menunda pelaksanaan niat, itu namanya tarohi. Fala yuqatalu alaihi, oleh karena itu orang yang belum menunaikan haji itu tidak diperangi orang itu. Oleh karena itu orang yang menunaikan haji itu ada syaratnya, manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu menempuh jalan perjalanan haji, maka orang itu tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi sekarang ada lagi tambahan kemampuan, namanya istita'ah kesehatan. Istita'ah kesehatan itu Bapak, ketika dinyatakan oleh tim medis, bagian kesehatan, ini layak berangkat, maka dia akan berangkat. Tapi kalau dinyatakan ini nggak mampu untuk berangkat, kenapa? Ketika ditanya 1 tambah 1 katanya 10, dia bilang 1 tambah 1 berapa? 10 umpamanya kayak gitu. Maka orang itu nggak boleh berangkat. Atau ditanya, nama bapak siapa? Lupa aku siapa namaku. Itu namanya demensia. Dan ternyata memang orang yang seperti itu kalau dipaksakan berangkat sampai di sana, apa kerjaannya? Ngumpuli botol bekas. Botol aqua di sana banyak, dikumpulinya. Lalu saya tanya, Bu, untuk apa botol ini?
Ini dibawa ke Jambi, dijual laku ini katanya. Ini yang terjadi di Mina dan di Arafah. Kemudian orang seperti ini meleng sebentar dari petugas, hilang. Dan kerjaannya apa? Ngantar orang ke WC, rajin ngantar orang ke WC, sudah itu nggak tahu jalan pulang. Akhirnya petugas yang sibuk. Jadi ini termasuk dari istitoah kesehatan. Cuman kadang-kadang yang sehat merasa sehat, badannya terasa fit, kemudian ingatannya juga sempurna. Kadang-kadang ini malah dijadikan dalih karena istitoah kesehatan tadi justru nggak jadi berangkat. Ada yang seperti itu. Contohnya saya sendiri. Jadi pada saat itu dinyatakan oleh tim rumah sakit umum di catatan bawah fit untuk semua pekerjaan. Bunyinya seperti itu. Tapi di situ nyandung di HbA1c. Jadi di HbA1c itu saya tinggi 8,9. Saya bilang ya sudahlah, berangkat ya sudah gitu. Lagi pula untuk berangkat kan prosesnya banyak. 1 ujian dulu, 2 pelatihan dulu, yang ketiga harus melengkapi kesehatan dulu. Akhirnya saya pasrah kepada Allah. Saya sudah di asrama haji. Pada saat itu udah, kalau berangkat ya berangkat, kalau enggak ya sudah, gitu aja mikir saya kemarin itu. Akhirnya berangkat juga. Lantaran apa? Untuk mencari pengganti pembimbing ibadah itu susah. Bukan segampang itu. Karena apa? Tinggal hari itu mau berangkat. Ya alhamdulillah akhirnya diloloskan untuk berangkat. Bahkan Pak Kabid itu juga sudah mesen. Apa salahnya kalau Ustadz Miftah ini berangkat ini? Pak Kabid Haji, Pak ini Kiai Haji Wahyudi, Dr. Wahyudi, beliau menyampaikan seperti itu. Artinya beliau mengizinkan saya berangkat. Tapi bagian kesehatan malah menjegalnya, kira-kira begitu. Akhirnya pun berangkat juga. Jadi istitoah kesehatan ini agak rancu di situ, karena di dalam syariat itu nggak ada istitoah kesehatan. Yang penting mampu, merasa dirinya mampu, masih kuat gitu. Jalan 6 kilo saja masih kuat. Ini kok malah dijegal pada angka-angka di situ. Sementara yang disanya didorong kursi roda itu sampai berangkat, dan sampai sana berkali-kali saya mendorong kursi roda. Itu perjalanannya kurang lebih sekitar bolak-balik ini 2 kilo. Mana jalannya naik turun, mana kursinya ngeot kayak gitu. Dan akhirnya kursi yang ngeot tadi hilang di Masjidil Haram. Tetapi pada saat itu saya lapor kepada polisi. Oh ya untungnya saya bisa bahasa Arab. Saya ngomong sama polisi itu, Habibi al-arabah do'at. Kira-kira begini bahasa kita. Pak, gerobak ini, kursi roda hilang. Dia bingung, bagaimana bisa hilang? Karena ibu ini, saya bilang, khina ana usalli wa huwa tanzil minal arabah. Ketika kami sholat, dia turun dari roda, kursi roda. Begitu turun dari kursi roda rodanya diambil orang, hilang. Akhirnya saya diajak mundar-mandir sana sini. Sudah itu nggak ketemu. Akhirnya saya diajak ke tempat dia bertugas, duduk di situ. Sampai di situ ada orang selesai menunaikan ibadah haji. Selesaikan tawaf. Selesai menunaikan tawaf. Sampai di situ sebelumnya saya ditanya, kaifal asrat, bagaimana ciri-ciri kursi roda itu? Saya bilang, wad'ul qadami ilal wahid. Tatakan kakinya cuma satu, yang satu nggak ada. Pas kebetulan yang datang tatakan kakinya cuma satu, walaupun lebih bagus dari yang saya bawa tadi. Akhirnya itu dikasih ke saya, dan itu punyanya Masjidil Haram. Yang tadi punya hotel. Akhirnya untung hotel dapat kursi roda yang lebih bagus. Karena kursi roda itu nggak saya bawa ke Jambi, tidak, ditaruh di hotel kembali. Nah, saya pun mampu untuk mendorong 2 kilo pulang pergi. 2 kilo itu dari terminal Sip Amir ke Masjidil Haram. Saya dorong.
itu pun orang tidak yakin kalau saya mampu. Padahal di dalam keterangan kesehatan ditulis fit untuk semua pekerjaan. Artinya saya bisa melaksanakan itu. Nah, istitoah kesehatan ini yang kadang-kadang agak rancu. Mau ditaati secara pasti, banyak yang tidak berangkat. Mau dipilih-pilih, ternyata juga salah pilih, kan begitu. Yang mampu nggak berangkat, yang tidak mampu justru malah berangkat. Nah, haji, syarat-syarat haji adalah istitoah, artinya mampu untuk melakukan pekerjaan haji itu. Karena haji itu adalah ibadah lengkap, ibadah maliyah, ibadah rohaniyah, dan ibadah badaniyah. Jadi haji itu ibadah lengkap, artinya duit harus ada untuk menunaikan ibadah haji, badan harus kuat, kemudian persiapan rohaninya juga harus ada. Dia harus tahu, bisa tahu bagaimana cara tawaf, cara sa'i, harus tahu. Maka ibadah haji itu adalah ibadah lengkap. Loh, kok ini tidak masuk di dalam perintah Rasulullah SAW itu? Oleh karena itu Imam Nawawi menjawabnya, karena haji itu boleh tetapi tidak langsung. Artinya boleh orang tidak menunaikan ibadah haji untuk sekarang, mungkin nanti. Oleh karena itu tarohi, ditunda boleh. Sekarang niat tapi pelaksanaannya nanti kalau sudah ada kesempatan. Wa inna ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis salasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 3 hal ini. Apa itu? Orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mau mendirikan sholat, lalu mau menunaikan zakat. Rasulullah hanya menyebutkan 3 hal itu. Li'annahu yuqatalu ala tarkiha, karena orang yang meninggalkan 3 hal itu, maka orang itu harus diperangi. Artinya disuruh untuk melaksanakan 3 hal tersebut. Walihadza lam yadhkuris shauma wal hajja. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyebutkan termasuk puasa dan haji. Li Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika berpesan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, khina ba'atsahu ilal Yaman, ketika Mu'adz bin Jabal itu diperintah Rasulullah untuk menuju ke Yaman. Bal dzakara hadis salasatin, bal dzakara hadhihi salasata khossatan. Tetapi Rasulullah hanya menyebutkan 3 hal ini. Rasulullah tidak menyebutkan puasa, tidak menyebutkan puasa, tidak menyebutkan haji. Cuman menyebutkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Hanya 3 itu. Kalau ada orang tidak melakukan 3 itu, perangi dia. Itu diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau haji dan puasa itu tidak diperintahkan untuk diperangi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam. Dalam artian hak Islam ini adalah harta ketika sudah sampai haul dan nisabnya, maka harta itu harus dikeluarkan. Ini yang dimaksudkan kecuali hak Islam. Kemudian darah ketika dituntut oleh Islam untuk jihad fisabilillah, maka darah itu perlu direlakan. Artinya mau ikut berjuang di jalan Allah. Famin hakil islami fi'lal wajibati. Di antara hak Islam itu adalah perbuatan-perbuatan yang wajib, artinya melakukan kewajiban-kewajiban. Faman tarakal wajibati, siapa orang yang meninggalkan kewajiban itu, jaza kita lahu, boleh memeranginya, boleh membunuhnya. Siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, boleh diperangi, boleh dibunuhnya. Seperti apa kewajiban-kewajiban Islam yang boleh diperangi itu? Artinya ia menentang kepada Islam, boleh diperangi itu. Kalbagoti, seperti pemberontak. Ketika ada orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang resmi, maka orang yang seperti itu boleh diperangi, tidak boleh didiamkan saja. Wa kita istoriki, dan juga perampok. Ketika ada perampok, maka pemerintah berkewajiban untuk memeranginya, menurunkan pasukannya, apakah itu tentaranya maupun polisinya,
diturunkan untuk menangkap perampok itu. Wasaili, kemudian penyerang yang tanpa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Artinya orang itu menyerang seseorang tanpa ada alasan yang benar, maka orang yang seperti itu boleh diperangi. Wa mani'iz zakati, orang yang enggan mengeluarkan zakat, artinya menghalang-halangi untuk mengeluarkan zakat, orang yang seperti itu juga boleh diperangi. Wal mumtani'i man baddalahul ma'u lil mutarri wal bahimatil muhtaramati, dan orang yang menghalang-halangi atau orang yang tidak mau memberi air kepada orang yang perlu air. Umpamanya ada orang sedang kehausan, kalau tidak dikasih air, dia ini adalah bakalan meninggal. Kenapa? Kekurangan air. Udah ngos-ngosan, napas tersengal-sengal. Lalu di situ ada air, mau diminta air itu, nggak boleh dimintanya, nggak boleh, dengan cara apapun nggak boleh. Akhirnya orang yang seperti inilah diperintahkan untuk diperangi yang seperti itu. Kenapa? Karena menghalang-halangi memberi air kepada orang yang membutuhkan. Wal bahimatil muhtaramati, dan juga menghalang-halangi hewan yang dihormati untuk diberi air, karena hewan itu sangat perlu kepada air, udah lemas dia karena kekurangan air. Seperti apa hewan yang dihormati itu? Umpamanya itu bukan milik kita, hewan milik orang lain, tetapi ada di dekat kita. Kita mau memberikan air, tapi orang yang punya air itu menghalang-halanginya. Atau kita punya air, tetapi karena itu merasa bukan hewan kita, bukan ternak kita, lalu dibiarkan saja mati gitu saja. Padahal kita ini kan diperintahkan untuk mengasihi seluruh makhluk Allah, termasuk binatang. Dan bahkan ada sebuah riwayat, ada orang memberikan minum kepada anjing yang kehausan, maka balasannya adalah surga, walaupun anjing itu bukan milik kita. Maka orang yang menghalang-halangi untuk memberikan air kepada binatang yang dihormati, kita tidak boleh menyembelih, karena itu adalah binatang orang lain, kecuali kalau binatang kita sendiri, maka orang seperti itu boleh dihormati. Wal jani, kemudian orang yang berzina, kan ada larangan untuk melakukan zina. Wala taqrabuz zina, kan itu ada ayatnya kan, wala taqrabuz zina, ada dalilnya seperti itu, jangan kamu dekati zina. Lalu jangan melihat hadis ini, melihat dalil ini hanya pada kalimatnya saja, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Untuk memahami ini perlu ilmu usul fikih. Apa itu? Pada bagian kias, namanya kias aulawi. Kalau tanpa menggunakan ilmu usul fikih, maka wala taqrabuz zina, ia pahami, oh ternyata yang tidak boleh itu adalah mendekati zina. Kalau berzina tidak apa-apa, nggak ada larangannya. Kenapa begitu? Karena bunyinya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka orang yang memahami seperti ini pasti salah, tanpa menggunakan ilmu usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih ada kias namanya kias aulawi, mendekati zina saja nggak boleh, apalagi berzina, kan begitu. Ya kalau kaum tekstual kan begitu, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Oh kalau gitu yang nggak boleh itu adalah dekati zina, jadi kalau berzina nggak apa-apa gitu. Oleh karena itu ada sebagian yang mengatakan, dan itu sangat kontra dengan logika kita, akal kita, karena setelah kita membaca dalil, tentu akal kita juga harus bekerja, tidak boleh diam begitu saja. Sampai-sampai ada yang mengatakan, orang melakukan tahlilan itu dosanya adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu kan nggak masuk di akal statement seperti itu. Orang yang seperti ini ngajak kita terjerumus di dalam jurang yang sangat dalam.
orang yang seperti ini. Kenapa? Orang itu memahami Al-Quran tidak dengan perangkatnya, tidak dengan ilmu ulama salaf. Kenapa kok menggunakan ilmu usul fikih? Karena Imam Syafi'i yang pertama sekali menyusun ilmu usul fikih dengan kitab Ar-Risalahnya itu, beliau menginginkan ulama berikutnya bisa memahami Al-Quran itu dengan ilmu beliau itu. Nah, Nabi saja tidak nyusun ilmu fikih, orang yang seperti itu kurang ilmunya seperti itu. Kan kita ngikuti Nabi, ya ngikuti Nabi benar. Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril. Apa dia dibimbing oleh malaikat Jibril? Paling-paling dibimbing malaikat maut. Nah, bukan malaikat Jibril gitu. Jadi tidak usah ngikuti orang-orang yang punya pemahaman tekstual seperti itu. Wal mumtani'i min qadha'ittaini ma'al qudrati. Dan yang perlu diperangi itu adalah orang yang tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Nah, itu padahal dia mampu, ingat itu. Tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Kalau tidak mampu enggak boleh. Tapi syaratnya adalah padahal dia mampu. Terlihat harta bendanya di rumahnya banyak, kemudian rekeningnya pun jutaan. Wah, hutang 25 juta enggak dibayar-bayar. Jadi artinya gini, orang yang mampu membayar hutang lalu ia tidak mau membayar hutang, maka orang seperti itu juga yang boleh diperangi. Wazanil muhsani, penzina yang telah berkeluarga, dalam artian penzina laki-laki sudah punya istri, kalau perempuan sudah punya suami, itu namanya azanil muhsani. Artinya mereka masing-masing sudah punya istri atau sudah punya suami. Maka orang yang sudah punya istri, sudah punya suami seperti ini, hukuman dalam zinanya itu sangat berat, yaitu hukumannya adalah rajam. Berbeda dengan laki-laki yang belum pernah beristri atau perempuan yang belum pernah bersuami. Maka yang seperti ini hukumannya lebih ringan daripada muhsan, yaitu didera, dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau muhsan, penzina muhsan, itu ketika dia melakukan zina, maka badannya ditenggelamkan ke dalam tanah, artinya dikubur, tinggal kepalanya saja yang muncul di atas tanah, lalu dilempari batu sampai mati. Itu namanya rajam. Maka orang yang seperti ini juga boleh diperangi. Ada sudah punya istri, masih kelayapan, cari yang bukan istrinya gitu. Tapi berbeda ketika dia nggak tahu. Ini berbeda ini, ketika nggak tahu. Begini umpamanya, ada perempuan itu sama persis dengan istri kita, nggak kelihatan perbedaannya, sampai kita bingung untuk menjelaskannya, untuk membedakannya bingung. Kemudian seseorang masuk ke dalamnya, dikira adalah istrinya. Setelah selesai baru sadar, oh itu bukan istriku. Sudah selesai, sebelumnya nggak sadar kalau itu adalah istrinya gitu. Yang seperti itu tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena dia memang tidak tahu. Terkecuali pura-pura tidak tahu. Wah, itu yang tidak boleh, yang seperti itu. Pura-pura tidak tahu. Ya, kalau pura-pura itu kan Allah yang tahu itu. Apa yang ada dalam hati manusia Allah tahu gitu. Nah, watarikil jumu'ati wal wudu'i, yang perlu diperangi lagi adalah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan wudu. Nah, gimana ini ceritanya kok meninggalkan wudu? Nanti akan dijelaskan. Orang yang ngaku dia Islam kemudian tidak mau sholat Jumat, maka pemerintah wajib untuk menyuruh dia untuk melakukan sholat Jumat. Wa fi tilkal ahwal yubahu qatluhu wa qitalahu. Dan pada kondisi seperti ini tadi, yang tadi panjang dijelaskan tadi, itu boleh diperangi dan boleh juga dibunuh. Wa kadzalika law tarakal jamaah, demikian juga kalau meninggalkan sholat Jumat. Sholat jamaah. Demikian juga kalau meninggalkan sholat Jumat. Wa qulna, tapi dengan syarat.
menganggap innaha fardu ainin au kifayatin. Kalau menganggap sholat Jumat itu adalah fardu ain atau fardu kifayah, meninggalkan sholat jamaah, padahal sholat jamaah dia yakini bahwasanya itu adalah fardu ain. Tapi kalau fardu ain itu apa? Fardu ain itu artinya setiap orang wajib untuk melaksanakan. Itu namanya fardu ain. Kalau dia tidak melaksanakan berarti dia berdosa. Lalu apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau sudah ada satu yang melaksanakan di kampung itu, maka gugur kewajibannya. Artinya begini, ketika seseorang menganggap sholat jamaah itu adalah fardu ain, maka semuanya wajib berangkat ke masjid di sholat 5 waktu itu. Tapi kalau menganggapnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, kalau Imam Syafi'i menganggap sholat wajib itu fardu kifayah jamaahnya. Tapi kalau Imam Hambali menganggap sholat wajib itu, sholat jamaahnya di sholat wajib itu adalah fardu ain. Tapi kalau Imam Syafi'i menganggap sholat jamaah 5 waktu itu adalah fardu kifayah. Maksudnya ketika satu kampung itu masjidnya kosong, sholat 5 waktu tidak ada, maka perlu diperangi. Tapi ketika sudah ada yang sholat di masjid itu, maka gugur kewajiban yang lain. Kalau menganggap sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'alallahi, dan perhitungannya adalah di sisi Allah. Artinya begini, ketika orang itu disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pun juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika disuruh untuk sholat, ia pun sholat. Ketika disuruh untuk mengeluarkan zakat, ia pun mengeluarkan zakat. Selesai kalau yang seperti itu. Tapi apakah orang seperti ini pasti masuk ke dalam surga? Dan orang seperti ini apakah pasti diterima amalnya? Maka Rasulullah sampaikan wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungannya adalah di sisi Allah, yakni man ata bi syahadataini, orang yang melakukan persaksian mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa aqama sholata, dan ia pun mendirikan salat, wa ata zakata, dan orang itu menunaikan zakat, asamadamahu wa malahu, maka darah dan hartanya itu terjaga. Artinya dilindungi, hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh dialirkan, artinya tidak boleh dibunuh. Tsumma in kana fa'ala dzalika bi niyatin khalisatin sholihatin, kalaulah orang yang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, ia pun juga menunaikan zakat, ia niat yang ikhlas, yang benar, niat tulus dan benar, fa huwa mukminun, maka orang seperti itu adalah mukmin. Artinya apa? Salatnya diterima, zakatnya diterima, syahadatnya diterima. Kenapa? Karena niatnya adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Tidak jadi melakukan sesuatu juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Artinya bukan karena manusia. Umpamanya begini, ada orang mau sholat sunnah ke masjid, lalu di dalam hatinya niat begini, wah aku nggak jadi sholat di masjid, banyak orang nih, nanti aku dibilang riya pula gitu. Nggak jadi dia sholat sunnah di masjid tadi, nggak jadi. Kenapa? Karena takut nanti dianggap orang riya dia. Maka orang yang seperti itu justru benar-benar riya. Nggak jadi sholat karena manusia, sholat sunnah karena manusia, itulah yang disebut dengan riya. Atau begini, wah mumpung nih orang banyak nih, aku mau sholat lah, biar aku sendiri yang sholat, biar aku dianggap alim, rajin ibadah itu. Sholatnya karena manusia, maka itu disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil, ya riya juga. Artinya apa? Tarkul amali li ajli nasi riyaun wal amalu li ajli nasi syirkun. Itu yang disampaikan oleh Imam As-Samarkandi. Melaksanakan karena manusia itu adalah syirik, tidak jadi melaksanakan karena manusia itu adalah riya. Jadi kedua-duanya adalah riya.
syirkun itu maksudnya adalah syirkul asghar. Jadi orang yang melaksanakan karena Allah tidak jadi melaksanakan karena Allah, itulah yang selamat dan itulah yang diterima oleh Allah. Umpamanya gini, karena di masjid itu rame, mau sholat sunnah ba'diyah, kayaknya nggak bisa khusyuk ini. Kenapa? Karena mic-nya itu kayak bunyi kaleng, kerak astagfirullahaladzim, punya kerak gitu. Apa ada seperti itu? Ada. Saya pernah mendengar dan memang saya nggak bisa khusyuk sholat seperti itu. Di mana? Di masjid hotel di Hijazi sana, di Mekah kemarin. Itu rusak itu. Jadi imamnya itu semangat untuk wirid sudah sholat, tapi mic-nya dideketin dan bunyi mic itu kerak nggak jelas bunyi itu. Akhirnya kita terganggu. Ya sudah, kalau seperti itu kita tinggalkan tempat itu, kita balik ke kamar kita masing-masing, tutup pintu, tenang, tidak ada apa-apa. Kalau kita melakukannya seperti itu bukan karena manusia, tapi karena terganggu dengan mic tadi, itu tidak apa-apa yang seperti itu. Yang nggak boleh itu adalah tidak jadi karena manusia, jadi karena manusia. Yang seperti itu yang tidak boleh. Nah, ketika seseorang itu melakukannya ikhlas murni, maka orang itu adalah orang mukmin. Wa in kana fa'alahu taqiyatan wa khaufan minasaifi. Tapi kalau melaksanakannya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ia lakukan itu karena pura-pura, karena takut dari pedang. Jadi pura-pura ia lakukan itu. Kenapa? Karena takut untuk terhadap hukuman tadi. Karena yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, kan diperangi, dibunuh. Maka ya pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat, pura-pura dia sholat, pura-pura dia membayar zakat. Walaupun benar-benar keluarkan duit untuk membayar zakat, tapi niatnya adalah pura-pura hanya untuk menyelamatkan diri saja. Kal munafiki, seperti seorang yang munafik, fahisabuhu 'alallahi, maka perhitungannya semuanya itu adalah di sisi Allah. Kenapa? Wa wal mutawali lisarairi, karena Allah lah yang menguasai hati manusia. Allah yang menguasai setiap detak hati manusia, apa bunyinya di situ. Oleh karena itu urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man shalla bi ghairi wudu'in. Demikian juga orang yang sholat tanpa wudu. Ia sholat tapi enggak wudu, enggak mau dia wudu. Orang yang seperti inilah yang secara duniawi ia selamat dari hukuman, tetapi secara ukhrawi itu adalah tanggungan Allah. Kenapa? Karena dia sholat tanpa wudhu. Sementara syarat sah sholat itu adalah suci. Boleh berwudhu, boleh tayamum. Wudhu tidak, tayamum juga tidak. Padahal air ada, debu ada, kesempatan ada. Tidak mau berwudhu, sholat gitu aja tanpa wudhu. Au huslin minal janabati, atau dia sudahlah jinabat tapi nggak mau mandi, langsung sholat saja dia. Yang seperti itu perlu dikasih tahu bahwasanya secara duniawi selamat karena dia sudah sholat, tetapi secara ukhrawi urusannya adalah diserahkan kepada Allah, karena Allah yang paling tahu. Au akli fi baitihi wa idda'a annahu shaimun, atau ada orang di bulan Ramadan mengatakan aku puasa, aku hari ini puasa, dari tadi sampai sekarang aku belum makan. Padahal di rumah sudah 3 piring dia makan. Di rumahnya dia sudah makan, tapi di hadapan orang ngaku kalau dia puasa. Orang yang seperti itu yuqbalu minhu, puasanya diterima secara dunia. Artinya hukum dunia dia tidak tidak memperoleh tidak diperangi. Hukum dunia tidak diperangi, tapi di akhirat itu adalah urusan Allah, karena wa hisabu 'alallahi azza wa jalla, dan perhitungannya adalah di sisi Allah azza wa jalla. Jadi ini ketika secara zahir dia melaksanakan 3 hal tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat,
mendirikan sholat, kemudian ia pun mau menunaikan zakat, maka orang seperti itu secara zahir terlihat, maka hukuman di dunia tidak berlaku padanya. Tetapi di akhirat urusannya adalah urusan Allah, karena Allah yang maha tahu di dalam hati seseorang. Tetapi kalau orang itu tidak haji, kemudian tidak puasa, maka orang yang seperti itu tidak termasuk, karena tidak puasa itu bisa jadi karena dia seorang musafir, baru nyampe, karena tadi belum belum sahur, maka dia pun tidak puasa. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.